hormati para dosen penanggap 1 dan penanggap 2, dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping, Saudara Khairul Akbar selaku mahasiswa penyaji, serta seluruh peserta seminar proposal yang sempat hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri kegiatan seminar proposal pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar proposal Saudara Khairul Akbar pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya persilakan kepada moderator untuk memandu jalannya seminar proposal ini sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Dewi Kotar selaku moderator yang akan memandu seminar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Lasmi selaku Ketua Ujian, yang terhormat Ibu Andi Reski Amelia selaku penanggap 1, yang terhormat Ibu Hasfira Yati Hatta selaku penanggap 2, yang terhormat Ibu Andi Novi Mustika Sakri selaku pembimbing utama, yang terhormat Ibu Kartika selaku pembimbing pendamping, dan yang terhormat Saudara Khairul Akbar dan yang kami banggakan teman-teman peserta yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat atau sahabiah dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah hingga datangnya yaumil akhir. Selanjutnya, saya akan jelaskan mekanisme seminar. Yang pertama, pemaparan proposal oleh penyaji selama maksimal 15 menit. Yang kedua, sesi tanya jawab atau memberikan masukan oleh peserta maksimal 3 orang selama 10 menit. Yang ketiga, sesi tanggapan oleh penanggap 1 dan penanggap 2 masing-masing selama maksimal 15 menit. Yang keempat, sesi tanggap oleh ketua ujian selama maksimal 15 menit. Yang kelima, sesi tanggapan atau pemberian saran oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping masing-masing selama maksimal 10 menit. Baik, untuk menghabiskan waktu, langsung saja kepada Saudara Khairul Akbar untuk memaparkan proposalnya selama maksimal 15 menit. Dengan ini saya silakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Khairul Akbar dengan nomor NIM 230407560014. Di sini saya akan memaparkan usulan penelitian saya dengan judul Penggunaan media pembelajaran krisis berbantuan Get Paper Model untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Impres 127947 Kabupaten Bonek. Selanjutnya, pendahuluan di sini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang, terdiri dari landasan faktual. Nah, di mana landasan faktual ini menjelaskan mengenai berdasarkan prapenelitian tanggal 10 dan 11 Juli 2025 di SD Impres 127947 melalui wawancara dan dokumentasi motivasi belajar siswa itu tergolong rendah, di mana hasil observasinya itu menunjukkan bahwa pembelajaran guru itu masih menggunakan media seperti papan tulis, buku tes, dan lembar kerja yang kurang mampu menarik perhatian siswa. Yang kedua yaitu media yang digunakan masih kurang bervariasi dan belum mampu menciptakan pengalaman yang interaktif. Akibatnya siswa itu cenderung pasif, kurang fokus, dan merasa bosan mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu landasan yuridis.
Menurut Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum, Permendikdasmen ini menegaskan pemberian fleksibilitas dan integrasi teknologi dalam pembelajaran sebagai bagian dari implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Konsep kurikulum mendorong inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal, termasuk penggunaan media digital untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang ketiga, landasan teoritis. Menurut Tarikan et al. 2024, kuisis merupakan media pembelajaran yang menarik, memiliki sifat interaktif pada peserta didik dalam sebuah permainan. Yang kedua yaitu menurut Awal et al. 2025, penggunaan kuisis dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa karena format yang menyerupai permainan membuat siswa lebih antusias untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga menurut Lesvisa et al. 2025, di mana menjelaskan bahwa kuisis berbasis game paper model merupakan permainan yang inovatif, kreatif, menantang dan menyenangkan. Yang keempat yaitu landasan empiris. Isinya ada dua. Yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan kawan-kawan 2020 menunjukkan bahwa penggunaan media game edukasi kuisis memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa kelas 4B UPT, SPF, SD Negeri Jerman 3. Yang kedua, penelitian juga dilakukan oleh Rahmayanti et al. 2024 menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran kuisis, semangat belajar dan motivasi belajar serta aktivitas dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas mata pelajaran IPAS meningkat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana proses penggunaan media pembelajaran kuisis berbantuan game paper model untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Impres 127947 Kabupaten Boden. Yang kedua yaitu apakah penggunaan media pembelajaran kuisis berbantuan game paper model dapat meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Impres 127947 Kabupaten Boden. Nah, berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian saya itu ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan proses penggunaan media pembelajaran kuisis berbantuan game paper model untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Impres 127947 Kabupaten Boden. Yang kedua yaitu mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Impres 127947 Kabupaten Boden setelah diterapkan media pembelajaran kuisis berbantuan game paper model. Selanjutnya yaitu manfaat yang tes, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan penggunaan media pembelajaran kuisis berbantuan game paper model dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia kelas 4 SD. Adapun manfaat praktisnya ada tiga. Yang pertama, memperbaiki proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas dengan menghadirkan media berbasis game yang interaktif sehingga kegiatan belajar itu lebih variatif, menyenangkan dan tidak monoton. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Penggunaan kuisis berbantuan game paper model karena siswa merasa tertantang, termotivasi dan lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menghasilkan artikel publikasi original yang dapat diakses oleh guru dan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu media pembelajaran kuisis.
Di dalamnya ada pengertian media pembelajaran krisis, yang kedua krisis berbantuan Gen 4 mode, yang ketiga tujuan media pembelajaran krisis, yang keempat manfaat media pembelajaran krisis, yang kelima langkah-langkah penggunaan krisis berbantuan paper mode, yang keenam kelemahan dan kelebihan krisis berbantuan paper mode. Selanjutnya ada motivasi belajar. Yang pertama itu ada pengertian motivasi belajar, yang kedua fungsi motivasi belajar, yang ketiga jenis motivasi belajar, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan yang kelima indikator motivasi belajar. Dan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Selanjutnya kerangka pikir dapat dilihat di slide. Selanjutnya yaitu hipotesis. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika penggunaan media pembelajaran krisis berbantuan Gen paper mode diterapkan, maka motivasi belajar bahasa Indonesia siswa di kelas 4 SD Impres 12-967 Kabupaten Bone meningkat. Selanjutnya metode penelitian. Di sini yang pertama yaitu pendekatan penelitian, di mana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun jenis penelitiannya yaitu dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru dalam mengembangkan tugasnya. Selanjutnya desain penelitian bisa dilihat di atas slide. Selanjutnya subjek penelitian. Nah, jadi di sini subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di kelas 4 SD Impres 12-947 Kabupaten Bone dengan jumlah adalah 13 siswa yang terdiri dari 8 laki-laki dan 5 perempuan. Selanjutnya setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Impres 12-7947 Kabupaten Bone yang berjarak 16 km dari Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun prosedur penelitian di sini ada 4. Yang pertama perencanaan, setelah itu tindakan, ketiga observasi dan refleksi. Selanjutnya teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama teknik pengumpulan data di sini ada 2. Yang pertama observasi, yang kedua angket. Adapun instrumen pengumpulan data ada 2 juga. Yang pertama lembar observasi, dan yang kedua angket motivasi belajar. Teknik analisis data ada 4. Yang pertama menelaah data, yang kedua mereduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir menyimpulkan hasil penelitian. Selanjutnya indikator keberhasilan ada 2. Yang pertama indikator proses, dan yang kedua indikator motivasi belajar. Baik, itulah tadi paparan dari usulan penelitian saya. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan proposal oleh Saudara Hairul Akbar. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau memberikan masukan oleh 3 orang peserta selama maksimal 10 menit. Dengan ini kami persilakan. Baik, saya persilakan kepada peserta pertama untuk mendengar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, pertanyaan saya itu mengapa calon peneliti memilih menggunakan media pembelajaran krisis berbantuan Gen paper mode untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagaimana penjelasan? Saya persilakan kepada Saudara Hairul Akbar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya memilih media krisis berbantuan Gen paper mode karena didasarkan pada hasil pra peneliti di SD Impres 12-967
yang menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa itu masih rendah, di mana proses pembelajarannya itu masih didominasi menggunakan papan tulis, buku teks, sehingga kurang menarik dan membuat siswa itu pasif serta mudah bosan. Oleh karena itu, calon peneliti itu memilih kuisis karena bersifat interaktif, berbasis permainan, sehingga mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta kedua untuk membuka pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan saya, mengapa penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau PPK dengan pendekatan kualitatif deskriptif? Baik, saya akan kembali kepada Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada saudara Hairul Akbar untuk menjawab pertanyaan. Baik, di sini calon peneliti ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau PTK karena tujuan peneliti ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran sekaligus meningkatkan motivasi belajar siswa secara langsung dalam kelas. Nah, PTK ini membantu guru melakukan tindakan perbaikan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dan calon peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena untuk menggambarkan secara mendalam proses penggunaan media kuisis serta perubahan motivasi belajar siswa selama tindakan berlangsung. Mungkin itu saja sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta ketiga untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya persilakan. Baik, langsung saja. Bagaimana calon peneliti mengetahui bahwa penggunaan kuisis berbantuan game paper model berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Hairul Akbar untuk menjawab. Baik, di sini untuk mengetahui keberhasilannya itu melalui indikator motivasi belajar siswa yang diperoleh dari observasi dan angket motivasi belajar. Jika setelah penerapan media kuisis berbantuan game paper model terjadi peningkatan keaktifan siswa, antusiasme belajar, partisipasi dalam pembelajaran, serta skor motivasi belajar meningkat sesuai dengan keberhasilan yang telah ditetapkan, maka hipotesis yang saya buat itu tindakannya sesuai dan tercapai. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah sesi tanya jawab yang telah dilakukan. Selanjutnya kita berlari ke sesi tanggapan oleh penanya 1, Ibu Andi Reski Amelia selama maksimal 15 menit. Dengan ini kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sebagai penanggap 1 akan memberikan tanggapan terhadap proposal yang berjudul penggunaan media pembelajaran khusus berbantuan game paper model untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Impres 12797 Kabupaten Bone. Jadi pertama saya mengapresiasi pemilihan topik yang sangat relevan dengan kondisi pembelajaran saat ini, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital seperti kuisis yang sejalan dengan kebijakan integrasi teknologi dalam kurikulum Merdeka. Adapun tanggapan saya pada latar belakang. Latar belakangnya sudah menggambarkan kondisi nyata di sekolah berdasarkan hasil penelitian. Permasalahan motivasi belajar siswa yang rendah telah dijelaskan dengan cukup jelas, namun akan lebih kuat jika ditambahkan data kuantitatif awal, misalnya kualitatif awal, misalnya presentasi siswa dengan motivasi rendah, agar objektif penelitian lebih terlihat secara terstruktur. Yang kedua pada rumusan masalah dan tujuan.
di sini sudah jelas ya, namun sebaiknya rumusan masalahnya ditampilkan dalam bentuk kalimat tanya secara eksplisitif agar lebih sistematis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, landasan empiris juga telah mengutip beberapa peneliti terdahulu. Akan tetapi perlu ditegaskan apa perbedaan atau kebaruan peneliti ini dibandingkan peneliti sebelumnya. Yang keempat adalah hipotesis. Di sini hipotesisnya sudah dirumuskan dengan baik, tetapi sebaiknya dibuat lebih opsional. Misalnya menyebutkan indikator keberhasilan. Contoh, lebih besar sama dengan 75% siswa berada pada kategori motivasi tinggi. Yang terakhir ada metode penelitian. Pada metode penelitian disebutkan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tetapi juga menggunakan angket yang bersifat kuantitatif. Di sini kamu perlu menjelaskan apakah penelitian ini merupakan PTK dengan pendekatan campuran. Adapun saran saya yang pertama, perjelas konsistensi pendekatan penelitian seperti kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Yang kedua adalah tambahan data awal yang lebih konkret pada latar belakang. Yang ketiga, perjelas indikator keberhasilan tindakan secara terukur. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi tanggapan serta masukan dari penanggap 1. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanggapan oleh penanggap 2, Ibu Hasbira Yanti Hatta selama maksimal 15 menit. Dengan ini kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai penanggap 2. Nah, setelah mencermati dan mendengarkan pemaparan proposal penelitian yang telah disampaikan oleh Khairul Akbar, saya apresiasi atas usaha dan kesiapan saudara dalam menyusun proposal ini. Dan untuk topik yang telah diangkat itu saya anggap itu sudah relevan dengan perkembangan pembelajaran abad ke-21. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Pertama itu bagian penulisan judulnya. Sebaiknya itu yang untuk penulisan kata krisis sama paper mode itu dicetak miring karena itu berbahasa Inggris. Terus kajian pustakanya itu perlu diperkuat lagi dengan sumber yang lebih mutakhir serta penjelasan yang lebih mendalam mengenai krisis berbantuan game paper mode. Terus langkah-langkah penerapan medianya pada setiap siklus tindakan itu sebaiknya diuraikan secara rinci agar prosedur penelitian jelas dan mudah direplikasi. Dan sebelum itu saya ingin bertanya kepada calon peneliti, yaitu bagaimana keterkaitan antara penggunaan kuisis dengan peningkatan motivasi belajar bagi siswa. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Adapun keterkaitannya yaitu di mana pada saat pra-penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 12 Juli 2025 melalui wawancara dan dokumentasi itu di mana motivasi belajar siswa khususnya pada kelas 4 itu masih tergolong rendah. Adapun hasil observasinya itu ada dua. Yang pertama itu di mana guru itu masih menggunakan media yang belum interaktif seperti papan tulis, buku teks. Yang kedua yaitu media yang digunakan di sekolah itu masih kurang bervariasi dan belum mampu menciptakan pengalamannya, sehingga siswa itu bosan melakukan
pembelajaran, khususnya pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini calon peneliti mengambil media interaktif media krisis berbasis paper model karena di sini sangat relevan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, karena siswa itu sangat suka belajar dengan menggunakan media-media interaktif, sehingga saya mengambil media krisis berbantuan paper model. Oke. Selanjutnya itu pada setting penelitian yang telah dituliskan tadi yang ditampilkan di slide, bahwa situ tertulis berjarak 16 km dari kampus Universitas Negeri Makassar. Sebaiknya di situ yang dituliskan itu diperjelas kampus 6 Universitas Negeri Makassar, supaya yang membacanya nanti itu tidak nanti dikira yang kampus yang di Makassar. Terus saran lagi, kan ini pemilihan materinya itu bahasa Indonesia, jadi terus bahasa Indonesia itu mencakup hal luas, dan yang ingin saya tanyakan lagi itu di sini fokusnya pada keterampilan menyimak, berbicara atau membaca atau menulis. Baik, mungkin sebaiknya itu diperjelas lagi. Dan terakhir itu perhatikan konsistensi penulisan serta kriteria keberhasilan penelitian agar nantinya itu hasilnya yang diperoleh lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi tanggapan serta masukan dari penanggap 2. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanggapan oleh Ketua Ujian Ibu Lasmi selama maksimal 15 menit. Dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini yang ingin saya tanyakan kepada penyaji, kapan pelaksanaan penelitian dilakukan? Baik Bu, pelaksanaan penelitian yang dilakukan itu pada tanggal 18 sampai 19 Juni 2025 di ST Pres 12/957 Kabupaten Bone. Sedikit saran mengenai proposalnya, yaitu pada kutipan, bahwa di sini ada beberapa kutipan yang dikutip tetapi tidak tercantum pada daftar pustaka. Sebaiknya kalau mengutip harus juga dicantumkan kutipan di daftar pustakanya. Terus saya lihat pada referensi yang digunakan sudah relevan karena menggunakan referensi terbaru. Mungkin itu saya berikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi tanggapan atau pemberian masukan oleh pembimbing utama. Ini saya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya memberikan sedikit saran, yaitu pada bagian belakang. Di sini saudara sudah mencantumkan landasan medis terbaru, yaitu Permendikbud nomor 13 tahun 2005. Ini sudah sangat bagus karena menunjukkan urgensi penelitian dalam konteks kurikulum merdeka. Namun saran saya pada bagian landasan faktual, hubungkan lebih dalam antara temuan pra penelitian atau dengan keunggulan spesifik paper model. Sebaiknya saudara menambahkan penjelasan mengapa Anda memilih paper model dibandingkan model krisis biasa. Di sini gunanya untuk mempertemukan
memperkuat argumen pemilihan mediana. Yang kedua itu pada bagian kerangka pikir. Di sini bagian kerangka pikir sudah cukup sistematis mulai dari kondisi awal hingga kondisi akhir. Namun saran saya di dalam bagian kerangka pikir tambahkan indikator motivasi belajar secara spesifik pada bagian kondisi akhir sehingga jelas parameter keberhasilan yang Anda harapkan. Saya kembalikan kepada itulah tadi tanggapan kita masukan dari pembimbing utama. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanggapan atau pemberian masukan oleh pembimbing pendamping ibu Kartika selama maksimal 10 menit dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan proposalnya oleh calon penyaji. Secara umum saya coba lihat pendidikan calon peneliti ini sudah memiliki arah yang jelas dan topik yang dianggap sudah relevan dengan kebutuhan pembelajaran di kelas 4 di SD kelas 1279 khususnya khususnya dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia melalui penggunaan krisis berbagai game pertemuan. Adapun saran saya dapat kita lihat pada bagian analisis data. Karena calon peneliti menggunakan jenis penelitian mereka, maka analisis data itu perlu diperjelas bagaimana cara menghitung peningkatan motivasi dari siklus 1 ke siklus 2, apakah menggunakan presentasi, rata-rata skor, atau kategori tertentu agar lebih jelas. Dan selanjutnya pada bagian indikator keberhasilan, sebaiknya indikator keberhasilan ini dibuat lebih spesifik. Misalnya peneliti dikatakan berhasil jika minimal 75% siswa berada pada kategori motivasinya tinggi, agar peneliti lebih mudah dalam menarik kesimpulan. Dan yang terakhir itu dari aspek penulisannya masih banyak kesalahan ketikan, jadi mohon diperbaiki. Saya harap direvisi sesuai dengan masukan dari pembimbing dan pengajar tadi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil tanggapan masukan dari pembimbing pendamping kedua. Langsung saja saya serahkan kepada ketua ujian untuk menutup. Baik, langsung saja saya serahkan kepada ketua ujian untuk menutup dan memberikan kesimpulan seminar. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Setelah kita bersama-sama mengikuti rangkaian seminar proposal Saudara Hairul Akbar, mulai dari pemaparan proposal, sesi diskusi, tanggapan dari penanggap, serta masukan dari dosen pembimbing, maka dapat dan nilai yang telah diberikan, maka dapat saya simpulkan bahwa proposal penelitian telah dipresentasikan dengan baik dan dapat melanjutkan penelitian sesuai masukan dan perbaikan yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa penyaji. Mahasiswa diharapkan segera melakukan revisi sesuai arahan dari dosen penguji dan pembimbing. Dengan memperhatikan seluruh proses seminar pada hari ini, maka seminar proposal Saudara Hairul Akbar dinyatakan telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen penguji, pembimbing
wabarakatuh.